Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Page ini kita lanjut belajar ISI Kitab Keluaran. Mari kita lihat Keluaran pasal 33. Saat itu karena orang Israel menyembah berhala. Karena mereka membuat anak lembu emas untuk disembah. Allah berkata tidak mau berjalan bersama orang Israel lagi. Bagaimana Musa mengundang Allah tidak mau pergi bersama mereka. Allah hanya bersedia mengutus malaikatnya untuk pergi bersama orang Israel. Pada saat ini karena Musa. Saat ini Musa berbicara kepada Allah, kepada Bapa. Lihatlah, engkau pernah berfirman kepadaku, bahwa bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan siapa yang kau utus bersama aku. Engkau juga berfirman, aku mengenalmu demi namamu. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan MU, beritahukanlah jalan MU kepadaku, sehingga aku dapat mengenal MU, dan mendapat kasih karunia di hadapan MU. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat MU. Saat itu Allah berkata aku sendiri akan berjalan bersamamu, dan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat ini, Allah berkata lagi mau pergi sendiri bersama Musa. Tapi tadi saat kita bicara kebenaran kemarin dikatakan, Allah sesaat pun tidak mau pergi bersama orang Israel. Tetapi Allah bersedia pergi bersama Musa. Hanya bisa dikatakan, meskipun Allah tidak tinggal di tengah Israel, tapi artinya dia menyertai Musa. Saat ini Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah angkut kami dari tempat ini. Dari mana orang akan tahu bahwa aku dan umat MU mendapat kasih karunia di hadapan MU? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umat MU dibedakan dari segala bangsa di muka bumi? Tuhan berfirman kepada Musa. Hal yang kau katakan ini juga akan kulakukan. Aku pasti ikut langsung bersamamu, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal namamu. Allah sangat mengasihi Musa ya. Dikatakan bahwa Musa mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Supaya aku dapat mengenal MU, mengenal segala kebaikan MU. Tuhan berfirman, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan namaku di depanmu. Tuhan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tetapi engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Tuhan berfirman, lihatlah di tempat ini. Di sini ada suatu tempat. Engkau harus berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku luat, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan menyudangi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku. Dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Inilah percakapan Allah dengan Musa. Karena orang Israel meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Allah murka. Sesaat pun tidak mau menyertai orang Israel. Tetapi dia mengasihani Musa. Dia mau menyertai Musa. Bahkan dia berkata, biarkanlah aku membinasakan orang Israel yang jahat ini. Dan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah mau membinasakan orang Israel. Membuat Musa menjadi bangsa yang besar. Tetapi Musa memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melakukannya. Pada saat ini, Bapa berjanji berkata, akan membiarkan Musa melihat kemuliaan Allah. Sejak zaman dahulu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Adam pernah melihat Allah. Musa juga pernah melihat Allah. Musa melihat punggung Allah. Tetapi tidak melihat wajah Allah. Tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama Allah. Kini duduk di sebelah kanan Allah. Dia aslinya bersama Bapa. Kecuali Musa, selain Tuhan. Hanya Musa yang pernah melihat Allah. Tetapi Musa tidak melihat wajah Allah. Hanya bisa melihat punggung Allah. Ketika API membakar semak juri. Sosok yang menampakkan diri kepada Musa adalah malaikat. Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri melalui malaikat. Tetapi selanjutnya Allah hendak menampakkan diri secara pribadi kepada Musa. Dan menyerukan kepada Musa. Menyerukan nama Yehwa. Dan Allah berfirman, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Akan mengasihani siapa yang kukasihani. Hanya bisa dikatakan Allah memberikan kasih karunia kepada Musa. Mengasihani Musa tetapi tidak mengasihani Israel. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.